Jadi gimana caranya kita mau gerak kayak gini tapi nggak boleh nembus layar? Gimana caranya kita kalau udah nyampe sini ya udah mentok gitu. Sampai sini ya udah mentok. Nah, ini kalau misalkan yang udah apa namanya? Yang tebakan pertama biasanya ya udah pakai collider aja. Biar dia kalau misalkan di sini mentok, di sini mentok, di sini mentok. Tapi gimana kalau misalkan kita nggak mau pakai fisik, kita mau pakai full pakai matematika. Nah, itu bisa pakai namanya mathf.clamp. Ada di sini. Tapi sebelum kita ke sini kita logikain dulu. Nah, ini kan suatu layar itu, sorry, ini. Nah, suatu layar itu kan punya ini ya, punya koordinatnya ya. Kayak misalkan batas atasnya itu kan punya koordinat. Ini Y-nya sama dengan kayak gini nih, 4,9. Berarti batas atasnya itu Y sama dengan 4,9. Batas bawah, Y-nya itu kita lihat sama dengan min 5. Batas kanan, kita lihat X-nya itu min 8 gitu ya. Karena yang penting kan sebuah X-nya ya. Nah, terus batas kiri itu koordinatnya X-nya itu min 8. Sekali lagi kita pentingin X aja karena ini kanan kiri. Nah, jadi kan kalau misalnya kita logikain, gimana caranya kita begitu kita translate player kita, gimana caranya biar kalau misalkan posisi kita lebih dari tadi batasnya, dari min 8 tadi, gimana caranya biar posisi kita dikembaliin ke arah kanan seenggaknya sampai batas tadi. Jadi misalnya kita kayak gini berenang, kita lebih sedikit dibalikin ke sini. Kita lebih sedikit lagi dibalikin ke sini lagi. Sama halnya kalau misalnya kita ke atas, lebih sedikit dibalikin lagi. Nah, kayak gitu kan. Jadi kita mau suatu fungsi di mana kalau misalnya kita ngelebihin batasnya, angka batas, angka kita posisi kita dikembaliin ke angka maksimalnya tadi. Nah, itu bisa pakai namanya mathclamp. Ini ada di sini. Nah, gini ngapain di ini. Nah, mathclamp ini cara kerjanya adalah kita pertama bikin variabel new value. New value sama dengan mathclamp. Di sini ada 3 argumen, value, min, dan max. Maksudnya ini apa? Jadi mathclamp ini cara kerjanya, dia itu ngecek si value-nya ini. Apakah value-nya ini kurang dari min? Kalau value-nya kurang dari min, maka new value sama dengan min. Kayak gitu. Terus dicek itu kalau value-nya kurang dari min. Apa yang terjadi kalau value-nya itu aman? Dia di antara min dan max. Dia nggak kurang, dia nggak lebih. Nah, kalau misalkan kasusnya begitu, berarti dia new value-nya itu sama dengan value. Kayak gitu. Nah, tapi terus lanjut. Kalau misalkan value-nya lebih dari max, kayak gimana? Nah, berarti ntar kalau misalkan value lebih dari max, dia new value-nya itu sama dengan max. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak nih dari claim ini? Soalnya ini banyak banget kegunaannya mathclamp ini untuk constraint sesuatu posisi gitu, banyak banget kegunaannya. Ada mau tanyain? Aman? Apa mau kita cek dulu aja ya? Nah, jadi dengan kita tahu cara kerja claim ini kan kita udah bisa ngelogikain nih tadi nih. Tadi kita udah logikain gimana caranya kalau kita posisinya lebih, kita posisinya lebih, maunya dibalikin ke maksimalnya. Ini kan bisa nih ya. Berarti ini value-nya ini kita cek posisi kita nih. Kalau misalkan lebih, berarti posisi baru kita ntar dibalikin ke nilai max-nya. Nah, ini kita langsung bikin aja nih biar nggak pusing-pusing. Kita coba bikin script apa ya namanya, movement restriction gitu ya, restriction. Mana tadi? Nah, ini movement restriction. Oke, bersih nih ya, script bersih. Sekarang kita tadi mau ngebatasin pergerakan player kita biar di dalam layar aja. Tapi pertama-tama berarti kita harus tahu kan, layar itu batas itu di mana-mana aja, gitu kan? Koordinatnya berapa? Tadi kalau misalnya kita ngecek manual, ini kita ketemu nih batas atas itu 4,97.
Tapi kayaknya kurang bagus sih kalau misalnya kita ngecek manual terus dimasukin angkanya ke script gitu, karena kurang bagus. Di sini kita bikin aja 2 objek baru yang untuk melambangkan batas dari layar. Kita create empty. Di sini kita namain aja kiri atas. Sini kita kasih gizmo ya. Nah, ini kiri atas. Kita taruh di jangan yang kegedean. Nah, gini lah. Kita taruh di sini. Kenapa aku taruh di sini? Karena dia ini bisa bisa ngewakilin batas dari layar. Di sini kan kelihatan ya. Ini kan batas layarnya Y-nya nih ya. Nah, ini kelihatan di sini Y-nya itu sama dengan 5. Nah, batas atasnya. Nah, untuk batas kirinya, di sini juga dia bisa representasiin batas kirinya, yaitu X sama dengan min 8,9. Makanya di sini aku tulis sebagai kiri atas. Jadi dia batas kiri dan batas atas. Nah, sekarang yang belum kan kanan dan bawah. Kita bikin objek satu lagi, namanya kanan bawah. Sebenarnya bisa aja kita bikin 4 objek sendiri-sendiri ya, untuk atas sendiri, untuk kanan sendiri, kiri sendiri, bawah sendiri, tapi kayaknya kurang efektif ya. Jadi kayak gini kayaknya lebih oke. Nah, ini kita ganti warna nih biar enak. Nah, untuk kanan bawah, dia kanannya maksnya 8,88, bawahnya itu min 5. Nah, itu untuk batas kanan bawah gitu ya. Nah, karena kita udah punya koordinatnya, kita bikin game object dulu nih di script kita. Game object. Tadi yang pertama kiri atas. Terus yang kedua game object kanan bawah. Jangan lupa di public biar muncul di inspektor. Nah, kita udah tahu udah tahu batasnya. Kita tentuin min dan maxnya. Ini kita bisa tentuin di void start. Kita bikin di sini float min x, max x, min y, max y. Ini kita bedain ya, karena matclaim ini kan dia nggak bisa nge-handle vektor ya. Dia nge-handle itu cuma satu angka aja. Berarti kita harus bikin satu-satu. Satu untuk x, satu untuk y-nya. Gitu. Nah, kita bikin di sini min x itu berarti kan yang paling kiri ya. Berarti min x sama dengan kiri atas, jack kiri atas, dot transform, dot position, kita ambil x-nya. Sama, nah terus max x sama dengan kanan bawah, dot transform, dot position, dot x-nya juga. Kita kopas aja biar cepet. Sini max y, max y itu atas, berarti ini dot y, min y, min y itu kanan bawah, ininya y. Nah, kita udah nemu min max-nya nih. Sekarang min max udah ketemu, apa yang dimasukin di value ini? Yang mau ditahan kan pergerakan kita si player ya. Berarti yang dimasukin di sini adalah posisi dari player. Ini posisi lama, ini posisi barunya. Jadi kita bikin juga sekarang di sini float juga ya, ini kita bedain lagi biar nggak penting. Float posisi lama, posisi sebelumnya ya, atau posisi lama x dan posisi lama x lama y, gitu. Nah, kita tentuin di sini posisi lama x itu posisi lama x sama dengan, berarti kita tentuin aja posisi kita sekarang di mana. This dot transform dot position, dot x, jangan lupa dot x. Nah, terus kan kita mau ngebatasin pergerakan x kita ya, berarti x kita yang diklaim dimasukin ke sini. Terus itu untuk menentukan posisi baru kita. Ya udah, kita di sini sekarang bikin variabel baru lagi, namanya posisi baru. Posisi baru x, posisi baru y. Jadi kita bikin posisi baru x sama dengan tadi mathf claim, value-nya itu kita masukin posisi lamanya, kita cek berarti posisi lamanya. Atau ini bukan posisi lama sih, lebih enak ini posisi sekarang. Ini kita tulis saja posisi SKRNG, posisi sekarang.
Ini kita cek posisi SKRNG, posisi sekarang. Nah ini kita cek posisi SKRNG, posisi sekarang. Minnya itu berarti min X, maxnya itu berarti max X. Nah udah dengan kayak gini, sebentar ini apa nih? Oh posisi sekarang X, sorry. Nah kayak gini ya. Posisi sekarangnya itu udah tentuin. Nah sekarang posisi barunya ini, dia sesuai logika matclamp tadi, kalau posisi sekarangnya aman, misalkan posisi sekarang nih kita di tengah layar aman, berarti posisi barunya ya udah samain aja kayak posisi sekarang, dia nggak berubah. Tapi kalau misalkan dia keluar layar dia terlalu ke kiri, berarti ntar posisi barunya itu dimasukin batas minimalnya. Tapi kalau misalkan dia terlalu kanan sampai keluar layar di sebelah kanan, berarti ntar dia dimasukinnya posisi max dari layarnya, kayak gitu. Ini langsung kita cobain aja dulu ya untuk yang X-nya. Sorry. Berarti ini transform this dot transform dot position sama dengan new vektor 3, atau ini kita bikin y nya dulu deh, ini x nya kita bikin yang y nya, tinggal ganti-ganti aja y ini y. Oke, aman. Nah ini berarti transform position, kita tentuin posisi baru kita, yaitu posisi baru X, posisi baru Y, Z-nya dibiarin. Nah kita cek dulu, jangan mojok banget. Oh belum di add. Tadi apa? Movement restriction. Nah ini ya, kita masukin sekarang kiri atas, masukin kanan bawah. Nah kita cek ya. Nah oke, bekerja ya. Dia kalau misalkan dia ngelebihin, nah itu kan dia sempat ngelebihin ya, ini kayak gini, dia sempat ngelebihin tadi. Nggak bisa deh, gimana sih itu biar lebih dikit gitu. Di sini deh. Nah gini kan dia geter ya, karena dia tuh sempat ngelebihin. Habis itu baru dia dicek kan sama klemnya, posisi dia sekarang tuh lagi di mana. Karena dia posisinya kurang, maka dia berubah dari posisinya yang lebih kiri dijadiin di minimalnya, yaitu posisinya di sini, setara sama batas kiri atas. Sama kayak yang atas juga gitu, kanan begitu berhasil, bawah juga gitu berhasil. Nah ini kita baru aja ngebuat istilahnya semacam collision ya, kan cara kerjanya sama ya, kalau misalnya kita ngasih collider di sisi-sisi layar ini, tapi menggunakan vektor doang gitu. Sampai sini ada yang tanyain nggak tentang ini, tentang matclamp ini? Gimana guys? Bal. Aman ya? Bisa dimengerti berarti nih ya? Halo Bal. Kerja matclamp. Balik Bal. Apa? Kalau itu skripnya nggak ketumpuk sama yang movement, maksudnya kan itu sama-sama movement kan? Yang diprioritasin kok yang movement restriction kenapa? Oh, kayak gini, apa namanya? Karena dia tuh yang ini tuh nggak translasi, dia merintah posisi ini langsung diganti, nggak ditranslasi, nggak diapa-apain. Jadi kalau misalkan ini sama aja kalau misalkan kita melanggar min, batas dari min dan maxnya, ini langsung, jadi kata unitnya bodo amat, langsung aja new vector. Jadi posisi kita langsung aja di new vector, posisi baru X, posisi baru Y gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang diduluin sih, jadi mereka jalannya barengan. Tapi bedanya movement translate kita nggak ngebolehin kita gerak ke kiri. Kenapa nggak dibolehin gerak ke kiri? Karena ada movement restriction ini. Jadi bukan masalah prioritasan, tapi geraknya barengan, tapi si movement restriction ini ngatur geraknya si movement translate kita, kayak gitu. Oh iya, thank you. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain?
Gak usah tentang MATLAB deh, kalau misalkan ada yang sebelumnya lupa atau mau ditanyain kurang jelas juga nggak apa-apa. Nggak ada ya, aman ya aman. Sekarang kita lanjut berarti. Sip, sip, sip.